Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat penilaian soal PKA tentang konfigurasi routing statik. Langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi Cisco pakai Tracera terlebih dahulu. Di sini saya sudah membukanya dan saya juga sudah membuat topologinya. Nah, setelah teman-teman membuat topologinya, lalu teman-teman membuat instruksinya untuk instruksi tentang pengerjaannya. Di sini saya juga sudah membuat instruksinya seperti ini. Nah, jika sudah siap semua, langsung saja ini kita save file, save as, taruh di folder khusus mentahan PKA-nya. Saya naruhnya di folder mentahan PKA, ini bebas ya foldernya, yang penting teman-teman ingat nama filenya, misalnya routing statik 0. Saya save, enter. Lalu saya save lagi file, save as. Nah, yang tadi itu yang kita save dengan nama routing statik 0 itu belum ada konfigurasinya sama sekali. Nanti akan muncul sebagai soalnya. Nah, ini kita file save lagi, makanya namanya routing statik jawaban. Enter atau save. Nah, di sini kita langsung konfigurasi ya. Nah, kalau di instruksi yang saya buat ini, kita konfigurasi VLAN dan trunking di sheet 1, buat VLAN, port face di semua port yang terhubung ke PC, konfigurasi mode terang. Nah, sudah, nanti tinggal IP address yang di PC secara DHCP di sheet 1. Ini sheet 1, kita masuk. Enable config salah VLAN database, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, namenya juga VLAN 30. Exit config interface range FA0/2 sampai 3, switch mode akses, switch akses VLAN 10. Ini dia masuk ke VLAN 10, spanning tree port face, exit. Interface range FA04 sampai 5, switch mode akses, switch akses VLAN 20, spanning tree port face, exit. Interface range FA0/6 sampai 7, switch mode akses, switch akses VLAN 30, spanning tree port face, exit. Kita mode terang, interface FA01, switch mode terang, exit. Sudah. Kalau di instruksinya kita konfigurasi router on stick dan DHCP ini. Buat VLAN 10 sampai 30, DHCP-nya juga sama, DNS-nya arahkan ke 88. Langsung masuk ke router 1. Enable config interface range interface FA saja ya, tidak pakai range. FA0/1 no shutdown, kita aktifkan terlebih dahulu portnya. Interface FA01.10 untuk VLAN 10, encapsulation.1q10, IP addressnya 192.168.10.1.255.255.255.0. Exit. Masuk lagi ke interface FA01.20 untuk VLAN 20, encapsulation.1q20, IP addressnya 192.168.20.1, 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface FA01.30, encapsulation.1q30, IP addressnya 192.168.30.1, 255.255.255.0. Exit. Sekarang kita buat DHCP nya. Nama poolnya bebas, IP DHCP pool, misalnya VLAN 10.
networknya 192.168.10.0, 255.255.255.0, default routernya 192.168.10.1, DNS servernya 888. Exit IP DHCP pool, VLAN 20, networknya 192.168.20.0, 255.255.255.0, default routernya 192.168.20.1, DNS servernya 888. Exit IP DHCP pool, VLAN 30, networknya 192.168.30.0, 255.255.255.0, default routernya 192.168.30.1, DNS servernya 888. Lalu exit. Sudah ya, kita pastikan semua PC dapat DHCP. Dapat ya VLAN 10, VLAN 20 dapat juga. Di VLAN 30 dapat juga dia. Nah, kalau di instruksi yang saya buat langsung konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2. Sama ini konfigurasinya seperti di switch 1. Enable VLAN database, VLAN 40, name VLAN 40, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60. Exit. Conft interface range FA0/2 sampai 3, switch mode akses, VLAN, masuk ke VLAN 40. Spanning tree port face, exit. Interface range FA0/4 sampai 5, switch mode akses, switch akses VLAN 50. Spanning tree port face, exit. Interface range FA0/6 sampai 7, switch mode akses, switch akses VLAN 60. Spanning tree port face, exit. Interface FA01, switch mode trunk, exit. Sudah. Kalau di instruksi yang saya buat lagi ini masuk ke router 2, kita bikin DHCP sama router on stick juga. Enable conft interface FA01 no shutdown. Kita masuk ke interface FA01.40, encapsulation.1q40, IP addressnya 192.168.40.1, 255.255.255.0. Exit. Interface FA01.50, encapsulation.1q50, IP addressnya 192.168.50.1, 255.255.255.0. Masuk lagi ke interface FA01.60, encapsulation.1q60, IP addressnya 192.168.60.1, 255.255.255.0. Exit. Kita bikin DHCP, IP DHCP pool, VLAN 40, networknya 192.168.40.0, 255.255.255.0, default routernya 192.168.40.1,
40.1 DNS servernya 888. Exit IP DHCP pool VLAN 50, networknya 192.168 50.0 255 255 255.0. Default routernya itu 192.168 60.1. Ini default routernya salah, 50.1 DNS servernya 8888. Exit IP DHCP pool VLAN 60, networknya 192.168 60.0 255 255 255.0. Default routernya itu 192.168 60.1 dan servernya 8888. Exit. Nah, kalau di instruksi yang saya buat ini nih, kita konfigurasi, harusnya konfigurasi IP di semua router ini biar bisa saling ping nanti sesama router. Masukkan semua network di router. Oke, kita konfigurasi ini dulu, router on stick dulu nih di semua router, supaya nanti router 1 dan router 2 bisa saling berkomunikasi. Ini router 2. Di router 2 terlebih dahulu kita aktifkan, masuk ke interface FA00, kita aktifkan interface-nya no shutdown. IP address-nya 10.10.10.2 255 255 255 252. Exit. Oke, kita masuk ke router 1, interface FA00 juga no shutdown. IP address-nya 10.10.10.1 255 255 255.252. Exit. Sudah, kita pastikan PC di VLAN 40 sampai 60 ini dapat IP DHCP secara DHCP ya. Dapat ya. Dapat juga. Dapat PC yang berada di VLAN 60 dapat. Oke. Ini ada yang keloncat konfigurasi, langsung konfigurasi routing statik berarti ya di semua router. Oke, kita masuk ke router 1 terlebih dahulu ya. Kita ketikkan IP route 192.168 40.0 255 255 255.0 terus via 10.10.2 10.10.10.2. Oke, tinggal kita arah ke atas ya, yang di keyboard tekan arah atas. Nah, ini kita geser, kita ubah saja ini jadi 50 lalu 60. Oke, sebelumnya coba saya tes ping dulu dari sini ke sini. In progress, kita ping lagi. Successful ya. Masuk ke router 1 sekarang. Waduh. Oh, tadi kita sudah memasukkannya di router 1, kita masuk ke router 2. IP route 192.168 10.0 255 255 255.0. Maaf, 10.10.10.1. Oke, enter. Kita masukkan VLAN 20 dan VLAN 30 juga. Networknya VLAN 20, VLAN 10 sampai VLAN 30. Sudah. Ini saya percepat. Coba saya cek di router 2. Saya ketikkan perintah do show IP route. Nah, ini sudah ada IP-nya si VLAN 10 sampai VLAN 30. Bukan IP, maksudnya network.
Ini kalau kita coba tes ping dari rute dari VLAN 10 ke VLAN 60, kita coba ya. Ini VLAN 10 ke VLAN 60, successful ya dia. Dari VLAN 30 ke VLAN 50, successful juga. Dari VLAN 20 ke VLAN 40, successful juga. Nah, langsung saja kita buat soal PKA-nya ya. Kita aktifkan activity wizard-nya ini. Kita pilih yes. Ini saya full screen. Kita ke instruction. Nah, ini kita copy instruction yang kalian buat tadi. Ini yang saya buat, saya Ctrl A, Ctrl C. Nah, tidak langsung saya paste seperti ini. Jika saya paste seperti ini, previewnya akan jelek ya. Nah, maka dari itu saya akan buka Google Chrome, lalu saya ketikkan word to html.net. Nah, nanti saya akan memakai teks HTML-nya. Di sini saya paste, Ctrl V. Nah, sudah. Yang saya copy ini ya teks HTML-nya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Previewnya, nah, sesuai yang ada di Microsoft Word ini. Rapih ya. Oke, kita ke Answer Network, lalu ke setting. Untuk pengerjaannya misalnya kita beri waktu 1 jam 10 menit. Ini hitung mundur, countdown ke assessment tree. Nah, yang kita nilai di sini cukup router dan switch saja, PC tidak usah. Kita masuk ke router 1. Nah, kita turun ke bawah dulu, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada DHCP server. Kita klik full VLAN 10 dan VLAN 30 ini. Nah, ini dinilainya itu di default gateway, DNS server, name poolnya, network address, subnet mask itu 5 saja ya. Di dalam satu pool ada 5 penilaian. Di pool VLAN 20 juga sama, gateway, DNS, name, network, dan subnet mask. Pool VLAN 30 juga sama. Oke. Kita masuk ke cari port ya. Port, tulisan port. Nah, ini port. Kita klik FA00 terlebih dahulu. Kita centang IP address dan subnet mask ya, di paling bawah subnet mask. Nah, ini. Masuk ke FA01.10 sampai 30 juga sama gitu, IP address dan subnet mask juga dinilainya. Oke, masuk ke FA01.20, IP address dan subnet mask. FA01.30 juga sama. Oke, kita masuk ke root yang di bawah RIP ini, kita klik. Nah, ini ada forward protocol. Oke, bukan static root nih. Nah, ini yang kita centang yang root 0 sampai root 2. Kalau ada tulisan dalam kurung deprecated ini tidak usah dicentang ya. Sudah. Kita masuk ke router 2. Kita nilai DHCP-nya dulu. Kita ke pool VLAN 40 sama penilaiannya, gateway, DNS, name, network, dan subnet mask. Oke, lanjut kita cari tulisan port. Nah, ini port FA00, IP address dan subnet mask. FA01.40 juga sama, IP address dan subnet mask juga. FA050 sama juga. FA01.60 juga sama, IP address dan subnet mask. Lalu kita masuk ke root, static root. Kita centang yang root 0 sampai root 2 ini. Yang deprecated tidak usah ya. Lalu kita masuk ke switch 1. Nah, di sini penilaiannya itu di port dan membuat VLAN saja nih. Ini ada tulisan VLAN, kita klik terlebih dahulu. Kita centang VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Kita masuk ke port. Di sini port FA01 dynamic mode 2 karena ini mode terang. FA02 akses VLAN 10, FA03
akses VLAN 10, FA04 akses VLAN 20, FA05 akses VLAN 20, FA06 itu akses VLAN 30, dan FA07 akses VLAN 30. FA08 tidak dipakai. Masuk ke switch 2 sama VLAN dan port juga. Ini VLAN 40 sampai 60 kita centang. Masuk ke port FA01 dynamic mode 2, FA02 akses VLAN 40, FA03 akses VLAN 40, FA04 akses VLAN 50, FA06 akses VLAN 50, FA06 akses VLAN 60, FA07 akses VLAN 60 juga, FA08 tidak dipakai juga sama. Kita ke initial network, kita import file to initial network. Nah tadi yang kita import ini nih file yang kita save di awal-awal banget. Saya naruhnya di dokumen, lalu di folder, nama foldernya itu mentahan PKA. Nah nama filenya itu tadi routing static kosong yang belum ada konfigurasinya sama sekali. Ini kita open, kita kembali ke activity wizard lagi. Nah kita ke interface activity, ini yang saya centang hanya edit instruction. Kita ke topologi global, kita use config tab, kita kunci config tabnya. Sudah, kita ke password. Nah kita masukin passwordnya bebas, kita enable password kalau sudah, lalu kita save. Nah saya save nya juga sama. Ini sudah menjadi bentuk soal PKA ya. Ini saya naruh di mentahan PKA juga. Nama soalnya misalnya soal konfigurasi routing static. Ini save. Nah sudah jadi ya nih soal routing static PKA. Kita ke activity wizard, kita access, pilih yes. Sekarang kita file, open, ke dokumen mentahan PKA. Nah tadi namanya soal konfigurasi routing static, ini saya open. Nah sudah jadi ya soalnya ya, dan muncul juga instruksinya yang saya buat ini. Nah jika teman-teman ingin langsung mengerjakan soal PKA nya ini tanpa membuatnya, teman-teman bisa download di video YouTube saya di bagian konfigurasi routing static. Di bagian kolom deskripsi ada link Google Drive, tinggal teman-teman klik lalu download ya. Nah mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.